Nah, para muhibbin rahimakumullah, bahwasanya sebagian daripada khawarikil adat, sebagian dari yang merubik adat atau menyalahi adat, ada yang dinamakan bitayyi dengan tay, artinya melipat. Ada orang yang kena api kada hangus. Nah, ini namanya adalah menyalahi adat. Ada orang yang bisa berjalan di atas air. Ini namanya menyalahi adat. Kan kalau adat kita tinggalan berjalan di banyu itu. Inya kada bisa berjalan di banyu. Nah, itu namanya adalah menyalahi adat. Ada orang yang memasak 1 liter, tapi dia bisa memberi makan 1000 orang. Padahal kalau ada 1 liter itu paling-paling 5-6 orang, 10 orang paling banyak. Ini dimasaknya nasi 1 liter, beres 1 liter, jadi nasi, bisa orang 1000 memakannya. Nah, ini khawarikul adat, ngarannya menyalahi adat. Dari sekian banyak macamnya yang menyalahi adat itu, ada yang dinamakan juga dengan tay, artinya melipat. Nah, melipat itu imma tayyuz zaman wa imma tayyul makan. Ada yang namanya melipat masa, dan ada pula yang melipat tempat. Melipat masa itu contohnya, orang misalnya secara adat kalau menjahit 1 lembar baju itu memakan waktu sekian jam, adat. Atau umpamanya 1 hari itu biasa tukang jahit menjahit baju 3 lembar, itu adat. Nah, sidin ini kada, kalau sehari itu sih kalau 100 lembar menjahit, kayak apa caranya kada tahu. Cuma sidin bisa melipat waktu itu, melipat masa itu. Nah, ini menyalahi adat, menyalahi adat. Ada pula yang dinamakan menyalahi melipat tempat. Melipat tempat ini, hari ini jam ini ada di sini. Ini jam berapa? Jam 9 ada di sini. Tahu-tahu jam 10 ada di Singapura orangnya. Jam 11 kena ada di Jakarta. Secara adat itu kada bisa. Nah, ada orang yang menyalahi adat gitu. Nah, itu namanya adalah tayyul makan. Artinya bisa melipat tempat orangnya. Dalam selangkahnya bisa ke mana? Dalam selangkahnya bisa ke Makkah sana. Dalam selangkahnya bisa ke Palestina. Nah, ini khawarikil adat, menyalahi adat. Wahuma la yutahaqqaqani minal karamat, itu yang melipat masa tadi atau yang melipat tempat tadi, itu keduanya tidak bisa dipastikan karamat. Kada bisa dipastikan karamat. Idz kad yakunani istidrajan aw sihra, karena terkadang yang demikian itu bisa istidraj, bisa lanjuran dari Allah. Jadi kada mesti orang nang saat ini ada di sini, tapi menit berikutnya ada di mana kah itu. Nah, itu belum tentu orang yang diberi Allah karamat, belum tentu. Karena iblis, contohnya iblis dalam hitungan detik ada di timur dunia, detik berikutnya ada di barat dunia. Iblis orang yang paling terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kada karamat kan? Orang yang bisa berjalan di atas air itu bukan dipastikan itu karamat. Itu bisa lanjuran dari Allah atau bisa berupa sihir. Tapi bisa pula karamat, tapi kada pasti itu karamat. Wa amma tayyul haqiqiyyul mutahaqqaqu minal karamat tayyu masafati dunya anka hatta taral akhirah aqraba ilaika minka. Bermula melipat yang sebenarnya, yang dipastikan bahwa itu karamat,
adalah melipat jarak dunia daripada engkau, sehingga engkau bisa melihat akhirat itu lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri. Wa dzalika bizuhdi fiha, dan yang demikian itu dengan zuhud pada dunia. Kalau orang itu bisa melipat jarak dunia, sehingga jarak dunia ini dilipatnya, lalu yang nampak hanya akhirat. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara zuhud pada dunia. Artinya, kalau orang itu zuhud pada dunia, nah itu karamat. Itu bukan lanjuran, bukan sihir. Kalau orang yang mampu di dalam dunia ini bersifat dengan sifat zuhud, maka orang itu sudah nyata orang berkaramat. Jadi orang-orang zahidin, orang-orang yang zuhud terhadap dunia, itu orang yang sahibul karamah, itu orang yang punya karamat. Sebab dia bisa melipat dunia ini sehingga dunia itu kada kelihatan, yang tampak baginya hanya akhirat di depan matanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu antara lain yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ini, bahwa perkara melipat tempat, melipat masa itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang dilanjur, bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi karamat, belum tentu. Tapi yang pasti, kalau kita bisa melipat dunia sehingga kita bisa melihat akhirat, nah itu karamat. Orang-orang yang tidak dicintai Allah tidak akan bisa melakukan demikian. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa orang yang zuhud pada dunia itu adalah orang yang mampu melipat dunia sehingga dia mempunyai karamah, mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zuhdu nurun fi qalbil 'abdi bihi ya'rifu haqaratad dunya wa fanaha wa la'naha wa anna hubbaha ra'su kulli khati'ah fatarakaha wa athara al-akhirata wa ragiba fiha. Bermula pengertian zuhud. Yang dimaksud zuhud itu apa? Sehingga orang yang zuhud itu orang yang punya karamat. Zuhud itu artinya adalah cahaya di dalam hati seorang hamba. Dengan cahaya itu dia mengenali kehinaan dunia ini. Dengan cahaya itu dia melihat kehinaan dunia ini. Dengan cahaya itu dia mengetahui panaknya, hancurnya dunia ini. Dengan cahaya itu dia melihat dunia ini terkutuk di sisi Allah. Dengan cahaya itu dia melihat bahwa mencintai dunia itu pokok dari segala dosa. Maka dia tinggalkan dunia itu dan dia memilih akhirat dan gemar dia pada akhirat. Nah, itu arti zuhud tadi. Jadi kalau ada orang nang tahu kehinaan dunia, panaknya, terkutuknya, tahu bahwa mencintai dunia itu pungkala segala kejahatan, lalu dia tinggalkan dunia, dia pilih akhirat, dia gemar pada akhirat. Nah, maka orang yang seperti itu orang yang sahibul karamah, orang yang punya karamat, orang yang punya karamat, orang yang punya kemuliaan.